Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan, ya, dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, ya, yang sebesar-besarnya kepada Pak Dekan, ya, dan juga para wakil dekan yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Ya, mungkin kesempatan pertama saya untuk berdiri di sini, ya. Kalau dolanan di sekitar sini sudah sering, Pak. Gitu. Kedua kalinya terima kasih, salam hormat kepada Bapak Ibu, ya, Ketua Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, UGM, Bapak Ibu guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Bapak Ibu dosen dan tendik serta seluruh tamu undangan yang saya nggak bisa menyebut satu-satu karena memang nggak tahu kan gitu ya. Gitu. Beberapa waktu yang lalu, ya mungkin minggu lalu ya Pak Yanto, ya, saya dikontak Pak Yanto sama sesama ini jalur sesama BD Pak ini Pak. Ya, Pak Muslihin bisa ngisi minggu depan gitu ya. Gitu. Ya terus alhamdulillah, ya, Pak saya cek bisa gitu ya. Tapi di tengah jalan, waduh bingung saya. Ini ada undangan MR gitu ya. Terus Pak Yanto gimana ini ada undangan MR? Anu aja ya, yang ini duluan aja ya, MR-nya setelah ini aja. Tuh, Pak Yanto setuju Pak gitu ya. Jadi kita tahu ya bahwa sawalan ini memang sudah menjadi ikon kita ya. Dimana sebetulnya ini kan ya kalau orang Arab nggak ngerti nih, kalau Syawal tahu gitu ya, tapi Syawalan nggak tahu gitu ya, karena ada akhiran annya gitu ya, Syawal Syawalan, Rojab Rojaban gitu ya, Maulud Mauludan gitu ya, kemudian apa ikutan gitu ya, kalau bajing gitu ya, mboten sah diterusne, mboten sah diterusne gitu ya. Nah, karena ini adalah apa ya, budaya kita yang insya Allah adalah budaya yang sangat baik gitu ya. Saya jadi ingat tahun 99 waktu itu saya mau berangkat S3 gitu ya. Saya berpamitan ke para dosen-dosen yang ada di departemen kami gitu ya. Muter saya, waktu itu nggak bisa ngirim WA gitu ya, karena memang belum ada. Ya. HP juga belum punya waktu itu ya, dosen muda kan belum punya HP kan, waktu itu masih mahal gitu ya. Saya datangi satu-satu, ya, minta izin, minta pamit, kemudian minta maaf, gitu ya, kalau ada salah. Ya sebagian besar bagus, bla 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 bla. Oh ya selamat, bla bla bla, gitu. Ada satu orang, ya, waktu itu yang sampai sekarang masih saya ingat, ya, di mana posisinya dan seterusnya. Pas saya minta maaf, Pak, mohon maaf, saya mau pergi S3 ke Swedia. Kalau ada salah, mohon dimaafkan, bla 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 bla, gitu ya. Jawabannya apa? Burung bodoh kok njaluk ngapura. Oh, saya bingung ya, matiku tuh gimana jawabnya gitu. Anu Pak, karena kebetulan saya mau berangkat, waktunya lama dan saya belum tahu apakah bisa kembali atau tidak. Loh, kowe arep ra balik ning UGM toh gitu ya. Wah, tambah bingung lagi saya gitu ya. Piye jawabnya? Enggak Pak, kan saya nggak tahu. Wong umur manusia nggak, nanti kalau tiba-tiba saya sudah dipanggil Allah kan saya masih punya apa tanggungan repot nanti gitu ya. Wis enom kok arep mati. Tambah repot. Ya intinya anulah, ternyata tidak semua orang itu menganggap bahwa minta maaf itu penting gitu ya. Dan bahkan harus menunggu Syawalan gitu ya. Nah, inilah ya, jadi memang momen penting ya, Idul Fitri itu atau Syawalan ini momen yang penting bagi kita semua gitu ya. Itu untuk bisa saling apa ya, mohon maaf atau memaafkan. Nah ini ya tadi matur nuwun Bu Riana ya. Nah ini tadi sudah disampaikan ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh.
di Al-Quran itu ada dua, ya. Dua ayat yang mirip seperti ini dan tidak ada di tempat lain, ya. Yang kedua adalah sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum, bedanya di sini. Wa jannatin arduha ka ardhis sama'i wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Ya, ini di surat Al-Hadid. Bedanya ya, yang sabiku, pernah dengar musabakoh, ya. Sabiku, yaitu berlomba-lombalah kamu. Ya, ini fi'il amar, fi'il perintah, kata perintah dalam bahasa Arab. Sabiku fi'il perintah kepada orang banyak. Ya, ini jamak untuk orang banyak. Sabiku ila maghfiratim. Ya. Jadi berlomba-lombalah kamu menuju apa? Menuju maghfirah, ya. Mir rabbikum, ya, dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan surga itu, ya, ini bedanya sedikit, ya. Ardhuha ka ardhis sama. Ya, di sini disebutkan luasnya seperti luasnya langit dan bumi, ya. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, ya. Yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Kalau yang tadi disebutkan Bu Riana, sabiku itu di surat Ali Imran, ya, ayat 133 kalau nggak salah, ya. Sabiku, wasari'u, dan berlarilah kalian, gitu ya, atau kejarlah atau bersegeralah, gitu ya. Ila maghfiratim, masih sama, ya, menuju apa? Maghfirahnya Allah, ya. Mir rabbikum wa jannatin. Nah, ini bedanya, wa jannatin ardhuhas samawat, ya, yang luasnya itu meliputi luasnya langit-langit wal ard, ya. Uiddat lil muttaqin. Wa'ada itu adalah apa? Berjanji. Kalau orang Jawa dulu biasa wa'atan, gitu ya. Wa'adan, gitu ya. Uiddat itu di pasif, dijanjikan. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqin. Siapakah itu? Nah, ini, ya. Siapakah orang yang muttaqin itu? Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan, gitu ya, menginfakkan, mensodakohkan. Apa? Ya, walladzina yunfiquna fis sarra, di dalam kondisi lapang. Apa ya, nak pas lapang tok, ya. Nyon sewu campur basa Jawa nggih. Kemarin itu tadi saya cerita ke Pak Yanto, hari malam Ahad kemarin itu saya diminta ngisi pengajian di Klaten, gitu ya. Wah, setelah pas MC mulai bicara itu ternyata basa Jawa melipit pol-polan, gitu ya. Wis pokoknya basa kromo, gitu ya. Terus semua penyambut, ya, mulai dari RT, RW dan macam-macam, semuanya bahasa Jawa yang halus semua. Wah, kalau saya orang Pantura wis mate modiar ya, walau bahasa eleke kan ngoten, gitu ya. Tapi ya ini kalau di kampus nggak boleh bahasa jelek-jelek kan, gitu ya. Kalau waduh gimana ini, akhirnya ya bahasanya campuran, bahasa Indonesia campur bahasa Jawa sedikit-sedikit, ya ini. Nah, di sini saya ulang lagi bahwa Idul Fitri ini, ya, betul-betul momen, ya, momen yang sangat-sangat baik, ya. Bahkan bagi nyon sewu orang-orang yang sebelumnya jutaan, gitu ya. Jutaan ngertos nggih. Tidak mau saling sapa. Bahkan sapa ketemu wegah, gitu ya. Yang satu lewat depan, yang satunya lewat belakang, ya. Lewat pintu sini, ini melipir yang lain. Wis pokoknya wegah, gitu ya. Itu kadangkala kalau pas Idul Fitri gini terpaksa iso salaman, gitu ya. Dan semoga setelah salaman menjadi baik, gitu ya. Nah, memang di sini, ya, di Idul Fitri itu secara apa ya? Secara hati itu muncul, dimudahkan oleh Allah, oleh Tuhan, ya, untuk apa? Meminta maaf. Dan juga memaafkan, gitu ya. Kayaknya nggih rada enteng, gitu ya. Kalau pas sawalan itu muga-muga nggih saestu betul-betul keluar dari hati kita itu bisa memaafkan dengan baik, gitu ya. Dan juga selain dari individu itu mempunyai kemampuan untuk mudah memaafkan, juga apa? Ada fasilitasi, ya.
dari institusi, dari kantor-kantor, dari ini kawasan perumahan dan seterusnya itu saling mengadakan halal bihalal, ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya apa? Ya ini orang-orang yang mula-mula sulit gitu ya untuk saling memaafkan itu terfasilitasi di tempat yang sama untuk bisa memaafkan. Tapi saya yakin ya di FEB ini insya Allah nggak ada lah para dosen atau tendik, antar tendik dan dosen atau macam-macam itu yang tadi apa tidak saling sapa. Insya Allah saya yakin semuanya sumringah. Pak dekannya aja kemana saja ketemu sumringah, Pak Yanto dan seterusnya gitu. Tapi di sini saya punya teman lama yang tadi ketemu Pak Bowo gitu ya. Wah, temennya bukan akademik, temen di bengkel Pak gitu ya. Jadi ketemunya hanya di bengkel karena penggemar mobil Ragenah kan gitu ya. Tadi salam ke saya, salam Volvo kan gitu ya. Jadi kalau ada orang pakai Volvo di sini XC90 ya berarti saya gitu ya. Gitu. Wes mau siji ning Yogya ngawur itu nanti gitu ya. Ya, makasih Pak Bowo gitu ya. Nah, selain tadi ya mudah untuk memaafkan, kemudian kita juga mudah untuk minta maaf, fasilitasi juga ada di kantor, di rumah-rumah gitu ya. Nah ini kalau masing-masing itu sudah saling saling nggak punya perasaan jengkel atau apa, saya kira kerja itu kan lebih nyaman gitu ya. Saya masih ingat waktu summer ya di Eropa gitu ya. Itu kalau pas summer itu kan memang kerjaannya itu males-malesan gitu ya. Jadi kalau orang mungkin di negara maju itu kalau pas winter kerjanya betulan gitu ya, serius gitu. Karena kalau nggak kerja ya percuma, wadem kan istilahnya. Tapi kalau pas summer itu rasanya kerjanya males gitu ya. Inginnya hanya keluar saja berjemur gitu ya gitu. Padahal ya wes gosong kan gitu, pilih berjemur kan gitu. Nah, tapi di situ waktu itu saya betul-betul terbersit ya waktu itu. Saya keluar dengan istri waktu itu jalan ya di taman gitu. Saya melihat banyak orang gitu ya. Nggelar tikar gitu ya. Tikar ya karpet lah gitu ya. Terus sambil bawa makanan sendiri itu dari pagi sampai sore itu ya betah gitu ya. Ya mereka biasanya dengan teman-temannya atau mungkin dengan keluarga gitu ya. Terus hanya rileks saja gitu ya. Dan ternyata waktu berjalan akhirnya apa? Ya enak-enak aja. Ternyata kalau kita sedang bersama dengan orang-orang yang kita senangi gitu ya. Itu waktu itu betul-betul berjalan sangat cepat gitu ya. Tapi kalau bersama dengan orang yang kita senepi gitu ya. Wah, semua ndelok jam terus sih kapan rampungnya. Lah ini saya juga bingung ini kalau banyak Bapak Ibu yang sudah mulai lihat jam, berarti saya sudah nyenepi kan gitu ya. Wah, ini sudah kelamaan gitu ya. Tadi diberi info oleh Pak Agus Ridwan nggih. Ridwan Agus atau Pak Agus Ridwan nggih? Kalau teman SMA saya itu Ridwan Agus soalnya. Jadi ini Agus Ridwan gitu betul. Setengah jam kira-kira maksimum nggih. Mohon nanti biasanya kalau dosen itu dikasih waktu berapa saja itu cukup gitu ya. Orang materi ini ngomong itu tetap bisa dosen itu gitu ya. Nggih. Jadi kalau kita sudah hati itu nyaman gitu ya. Sudah memaafkan dan juga kita sudah minta maaf. Sudah selaras ya, harmoni, maka kerja bareng itu nyaman. Ya Pak Dekan tuh enak, memerintah apa? Dus, ayo merono. Ayo gitu ya. Tapi kalau sudah masih ada ganjilan-ganjilan repot gitu ya. Gua rapo dhewe. Ngapain aku melu-melu gitu ya. PN dhewe kan gitu ya. Repot ini. Nah, tadi balik ke tadi yang saya kembali ke ayat yang dibacakan Mbak Riana. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin ya. Alladzina yunfiqun ya. Yaitu orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang menafkahkan ya. Apa yang dia miliki fisarra dalam kondisi dia itu lapang ya. Wadharra dalam kondisi sempit. Ya, ternyata dalam kondisi sempit pun
Bukan berarti terus kita tidak disarankan untuk berinfak, enggak, tetap. Fis-sarra wad-dharra. Nah, biasanya kita ini wis aku tak kalau mau membantu kalau sudah punya gitu ya. Oh, kapan punya nih gitu ya. Kalau dikira kalau sudah punya banyak itu terus gampang memberi. Enggak, tambah angel gitu ya. Wah, zakat, wah aku zakat gitu ya, misalnya zakat pada saat masih 1 juta, alah 1 juta. Tapi kalau sudah 30 juta, 50 juta, 100 juta zakat. Ya kayak pas bayar itu loh, yang kemarin. Ojo banter-banter gitu. Ada Pak WR gitu. Ini loh, ya apa? Kelebihan kekurangan kekurangan pajak gitu ya. 30 juta. Wah, boleh bayar karo gonduk kan. Lah klik gitu karo gonduk banget gitu ya. Ya tapi gimana lagi kan gitu ya, harus dikeluarkan gitu ya. Jadi fisarra wa dharra. Dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Nah, ini sing angel nih ya. Wal kadhiminal ghaidh. Ya. Wal kadhim ya. Orang-orang yang menahan. Ya. Jadi nesu ya. Nesu ya. Di napa diece-ece pol ya nesune pol ya. Tapi menahan. Ya, bisa menahan marah. Wah, itu hebat gitu ya. Wal kadhiminal ghaidh. Ya. Dan setelah ini malah tambah lagi wal afina anin nas ya. Dan memaafkan, apalagi yang dimaafkan adalah orang yang tadi ngece-ngece tadi ya. Orang yang sudah menghinanya. Wah, itu tambah angelnya. Tapi kalau itu bisa, subhanallah ya. Ini adalah sebuah kelebihan yang dimiliki seseorang dan nanti balasannya itu bisa di dunia dan insya Allah di akhirat pasti gitu ya. Kalau di dunia kita saya kadang mencermati ya. Ada sebagian orang itu yang di masa tuanya itu kok ya koyoke penak gitu ya. Tapi saya runut kadangkala gitu ya, saya runut masa mudanya bagaimana, saat bekerja gimana. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang baik gitu ya. Berhubungan dengan orang juga baik gitu ya. Komunikasi nyaman, enak, tidak membuat orang jengkeli dan seterusnya gitu ya. Di masa-masa pensiunnya itu sebagian kok ya penak gitu ya. Ada, tapi tidak selalu yang penak selalu apa? Kan ini hukum di dunia itu tidak selalu langsung berakibat seperti itu. Tapi kalau di akhirat itu pasti gitu ya. Karena itu janji Allah gitu ya. Nah, sementara ya kalau kita itu ya memaafkan apalagi orang-orang yang menghina kita, wah itu subhanallah ya, derajat kita itu tinggi. Dan kalau ya apa dalam istilahnya tasawuf gitu ya, orang yang seperti ini itu ya, orang yang menghina kita ya, itu sebetulnya kita harus berterima kasih ke mereka. Wah, piye toh, menghina kok malah kita terima kasih. Karena apa? Sebetulnya pada saat orang datang ke kita dan menghina kita, itu adalah cara yang termudah bagi kita untuk mendapatkan pahala yang tinggi, yang besar. Karena kita tidak perlu melakukan apa-apa, cukup menerima dan bahkan memaafkannya, rampung. Ya. Derajat kita, rofa, kita diangkat derajat kita, ya, tinggi. Dan itu pasti di yaumul qiyamah. Kalau di dunia kita sering menyaksikan ya, yaitu tadi orang-orang yang baik itu ya seringkali mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu. Dan dilanjutkan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu sangat-sangat suka. Yuhibbul itu ya fi'il mudhari' ya. Yang artinya saat ini dan akan datang dan akan terus-menerus gitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu yuhibbul ya, karena you-nya ini adalah masuknya ke Allah ya. Sehingga Allah ini sangat menyukai, ya, sangat senang ya, dengan siapa? Muhsinin, orang yang biasa melakukan hasan, melakukan kebaikan. Gitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi Mbak Riana sampai di situ ya. Nah, kalau hanya sampai di situ nanti enggak saya ngopi plagiat ya, tak tambahi ya. Ayat selanjutnya gitu ya. Di ayat selanjutnya di situ walladzina idza walladzi dan masih kelanjutan dia. Dan orang-orang yang mutakin tadi adalah selain melakukan 3 hal tadi nggih, napa tadi?
Yang pertama tadi adalah berinfak di waktu longgar maupun di waktu sulit ya. Kemudian menahan marah, kemudian memaafkan orang lain apalagi yang telah membuat dia marah gitu ya. Maka dia orang yang sangat disukai oleh Allah. Dilanjutkan di ayat berikutnya walladzina idza fa'alu, yaitu orang-orang yang ketika idza itu ketika fa'alu mengerjakan, fa'ala itu melakukan, fa'alu orang-orang banyak yang mengerjakan gitu ya. Fa'alu fahisyah. Jadi jangan dikira orang yang bertakwa itu melakukan dosa. Ya mesti kan gitu ya. Ya pasti, yang namanya manusia itu pasti melakukan dosa. Ya. Jadi kalau kita itu hanya mengikut ke orang dan terus kalau orang itu melakukan kesalahan terus kita kecewa, nah itu yang salah kita. Karena setiap orang itu pasti salah. Ya, kecuali orang-orang yang sudah memang ditetapkan oleh Allah itu tidak melakukan kesalahan ya. Itu pun sebetulnya ada kecenderungan melakukan salah tetapi Allah memudahkan untuk tidak jadi melakukan gitu ya. Nah, di situ ya, di situ adalah setelah walladzina idza fa'alu fahisyah. Jadi orang-orang yang ketika melakukan fahisyah itu adalah perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan buruk dan sejenis-jenisnya. Ya. Kemudian dilanjutkan apa? Audzalamu anfusahum. Ya. Atau melakukan perbuatan dolim terhadap dirinya sendiri. Sering ngomong, kita sering mendengar, wah kayak dolim kayak gitu ya. Dolim itu kalau dalam bahasa Arab yaitu gelap, ya gelap. Dulumat itu kegelapan. Nah saya itu cucunya R.A. Kartini gitu ya, kalau percaya gitu ya. Nah, saya dari Jepara kan gitu ya, R.A. Kartini dari Jepara. Dari apa? Terbit dari gelap terbitlah terang. Minadz-dzulumat ilan nur gitu ya. Nah, bahasa Arabnya itu minadz-dzulumat dari kegelapan ilan nur menuju ke cahaya. Tapi kalau percaya kalau saya cucunya R.A. Kartini ya kebangetan gitu ya. Karena anaknya meninggal waktu kecil kan gitu ya. Jadi ya serana turunane kan gitu ya. Gitu. Jadi pada saat tadi ya audzalamu anfusahum atau berbuat zalim terhadap dirinya, berbuat gelap terhadap dirinya. Maksudnya apa? Menyalahi dirinya. Jadi dirinya yang seharusnya dimuliakan itu malah dinistakan gitu ya. Tapi pada saat orang bertakwa itu melakukan itu, nah bedanya dengan orang yang tidak bertakwa itu apa? Setelah itu adalah kemudian dia apa? Zakarullah, mengingat Allah. Zikir, ya, zikir itu mengingat ya. Zakarullah telah mengingat, ya, fi'il madhi ini. Maka apa? Orang tadi zakarullah, mengingat Allah. Terus setelah mengingat Allah apa? Fastaghfaru, maka setelah itu mohon ampun. Ya. Jadi nak eling tok terus ora apa minta ampun itu ya salah gitu ya. Tapi setelah apa namanya ingat bahwa dia melakukan kesalahan, maka langsung ingat kepada Allah. Kemudian apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Maka setelah itu mohon ampun atas semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Gitu ya, yang dia lakukan. Wa may yaghfirudz dzunuba, dan siapakah yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa itu? Illallah, kecuali Allah. Nah, lanjutnya di sini yang penting, walam apa yusirru, dan janganlah sepisan-pisan. Ya, kalau di pondok ya walam lan ojo pisan-pisan ya. Kowe sira ngelakoni maneh perbuatan sing kaya ngono gitu ya. Jangan sekali-kali kamu melakukan kesalahan ya, kekejian yang tadi sudah kamu lakukan ya. Walam yusirru ala ma fa'alu, atas apa-apa yang telah kamu lakukan tadi ya. Wallahu wahum ya'lamun, dan kamu itu mengetahuinya. Beda kalau tidak tahu ya. Sudah melakukan kesalahan tapi tidak tahu. Tapi setelah diberitahu ya harus menyadari. Mboten kados sak menika gitu ya. Salah dieling nih golek pengacara. Ya sedikit nyen saya ada fakultas hukum di sebelah gitu ya. Tapi ini problem pokok kita ya.
Bahkan orang-orang yang hikmahnya tinggi itu, ya, dulu ada tabiin gitu ya, namanya Hasan Basri, Hasan Bisri bisa. Itu beliau punya liang lahat di belakang rumahnya. Gitu ya. Setiap kali dia melakukan kesalahan, beliau langsung ya ke belakang dan menidurkan dirinya di liang lahat tersebut. Sambil merenung, hei Hasan Basri, kamu itu siapa? Kamu itu seberapa? Kamu itu kok beraninya bermaksiat? Padahal itu belum melakukan, gitu ya. Baru terbersit, kayaknya saya salah. Itu sudah seperti itu. Ya. Nah, kalau kita salah diingatkan masih nyari pengacara, gitu ya, repot, gitu ya, supaya mendapatkan pembenaran. Kebenaran itu sebetulnya bisa dirasakan di hati kita. Pada saat hati kita masih bersih, maka insya Allah kita bisa merasakan kebenaran-kebenaran. Tapi pada saat sudah terkotori, ya itu repot. Ya. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya lanjutkan yang tadi ya. Ulaika, iku ngono kabeh gitu ya. Ulaika, itu semua tadi ya. Orang-orang yang tadi ya, mulai dari apa tadi, menginfakkan hartanya di waktu apa, longgar maupun sempit, kemudian menahan kemarahan, kemudian mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, kemudian ketika melakukan kesalahan, kemudian ingat kepada Allah, dan kemudian minta ampun kepada Allah, dan kemudian tidak mengulanginya ya, atas semua perbuatan yang dia ketahui bahwa itu salah. Ulaika jazaohum, maka orang-orang yang seperti itu tadi semua, jazaohum, jaza itu pahalanya atau balasannya, rewardnya bagi mereka semua adalah maghfiratim mir rabbikum, ya, mir rabbihim, ya. Jadi adalah maghfirah atau ampunan dari Allah, ya. Wa jannatin, dan surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan surga itu di bawahnya ada mengalir air, ya, sungai, ya, yang khalidin, yang mereka itu akan kekal di dalamnya, fiha, ya, akhladan, ya, nempel terus. Khalada itu nempel sebetulnya, ya. Khalidin itu terus menerus nempel, fiha, di dalamnya, jadi terus langgeng terus di dalamnya, ya. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah kenikmatan yang tiada tara bagi orang-orang yang amil. Amala itu melakukan, amilin adalah orang yang melakukan. Jadi orang yang telah melakukan berbagai macam tadi itu akan mendapatkan seperti itu. Nah, itu kira-kira mungkin nih waktunya kayaknya sudah mepet gitu ya. Kalau saya melanjutkan lain, biasanya kalau diminta fakultas tertentu itu saya mencoba mencari ayat Al-Qur'an yang terkait dengan fakultas tertentu, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan masalah perniagaan, ya. Ada jual beli, ada hutang piutang, gitu. Bahkan ayat yang terpanjang di seluruh Al-Quran itu ayat yang terkait dengan hutang piutang, gitu ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 282. Kalau nggak salah di halaman 48, itu bisa dibuka, satu halaman full isinya adalah terkait dengan hutang piutang dan wajib dicatat dan harus ada saksinya. Saksinya itu harus ada 2. Kalau saksinya nggak beres harus diganti, gitu ya, sampai seperti itu. Tapi karena waktunya nggak cukup dan memang topiknya, pesan dari Pak Suyanto adalah kemarin Pak topiknya Pak, aku malah jadi lali. Gara-gara kayaknya silaturahim one family sefakultas gitu ya Pak ya. Ya kira-kira itulah gitu. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran pasti datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kalau ada kesalahan pasti datangnya dari saya pribadi gitu ya. Tadi saya baca di random itu yang baca doa ada petugasnya. Tapi kok tadi di MC kok saya disuruh memimpin doa. Yang benar Prof, yang mana? Mohon izin dipimpin Prof Muslihin. Oh gitu ya, ya wes. Nggih, matur nuwun.
Bapak dan Ibu semua, marilah kita berusaha ya, membersihkan hati-hati kita dari semua perasaan tidak suka, dari perasaan sombong, dari perasaan iri hati, dari perasaan hasad, ya, dan seterusnya. Kita tundukkan ya, hati kita, pandangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ya, ada di antara kita yang hadir di sini doanya itu dikabulkan. Tidak harus dari yang memimpin doa ya, tapi bisa jadi dari Bapak Ibu semua. Untuk itu mari kita berdoa dengan hati yang sebersih-bersihnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan nu'ami wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Ya Allah, ya Rabb. Pada hari ini ya Allah, kami semua warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM berkumpul untuk saling memaafkan. Di antara kami ya Allah, ada kesalahan-kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Ada kesalahan yang kami tahu maupun kesalahan yang tidak kami tahu. Ada kesalahan yang kami ikrarkan ataupun ada kesalahan yang tersembunyi di dalam hati kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampunkanlah semua kesalahan tersebut ya Allah. Semua kesalahan yang berkaitan denganmu ya Allah, ampunilah. Adapun kesalahan-kesalahan yang ada sesama makhluk ya Allah, kami yang ada di sini semua ya Allah, dengan ikhlas, insya Allah saling memaafkan. Sebesar apapun kesalahan yang dimiliki oleh saudara kami ya Allah, akan kami maafkan dengan baik-baik dan tanpa bekas ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.